kalian 1 minggu ini? Pasti luar biasa ya kan ya. Pasti luar biasa Kan- banget kok. Gimana? Puji Tuhan, kabarku juga baik banget Puji kok. Tuhan. Oh iya, kok kerasa gak sih kalau misalnya akhir-akhir ini di Kota Mojokerto itu panas pol. Wall. Pol, elewake wis kok. Elewake wis. Pol wis, Panas pokoknya pol. panas pol. Baru sekali ya hujan tuh kayaknya hari Selasa kemarin. Dan Oh itu iya pun cuma sebentar. benar. Dan kelihatannya nggak semua warga Mojokerto itu merasakan hujan. Bener-bener gak semua ya, padahal hujan tuh dinanti-nantikan loh ya. Benar, nggak kerasa tuh semua orang. Padahal kepengen, kapan hujan. Iya bener-bener. Terus kayak apa ya, akhir-akhir itu kayak ya hujan, enggak apa. Oh iya, kan kelihatannya kayak 1 minggu terakhir ini kan kalau dilihat dari cuaca ya kan ya. Kayak awannya itu mendung, Bener-bener. terus tiba-tiba panas lagi. Kelihatannya kita mau ganti musim lagi kan. Ganti musim apa kok? Masa nggak tahu? Pancaroba tah? Iya, tapi lebih tepatnya kita mau ganti ke musim semi. Kok isa musim semi sih? Iya toh, musim semi hujan. Ya ampun, Semi-semi semi-semi hujan. Iya. Kok bisa semi-semi Loh, hujan kan kok? belum masuk musim hujan, jadi masih perjalanan ke musim hujan. Itu namanya musim semi hujan. Iya juga sih. Iya kan? Iya juga sih. Nah, iya. kebetulan karena kita lagi masuk di musim semi hujan. Semi hujan. Mungkin dari ini kan ada ini ya, gimana ya, kayak himbauan mungkin atau apa gitu buat teman-teman di rumah. Mungkin buat teman-teman yang di rumah itu harus tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, bener. minum vitamin ya Harus kok ya, ya. Ken, ya. Sama Harus. mungkin ini Ken, harus diperbanyak minum air Ken. Kenapa kok Isa harus perbanyak Loh, minum air? iya toh Ken, kalau kita nggak banyak minum air, nanti kita ngelak. Sih aku. Di Harus mana-mana banyak ya minum kok ya. air, Lah biar nggak banyak-banyak ngelak. minum air itu biar nggak dehidrasi ya. Nah, kan kalau kita ngelak kan butuh minum, jadi supaya nggak ngelak juga. Ya wis lah, Sama-sama terserah yang ini kok. Ken, sama yang penting ini Ken. Kita juga mau menghimbau buat teman-teman mungkin yang masih goes ya. Goes, Sama iya, yang suka pergi naik motor, mungkin mulai siap-siap bawa payung. Bawa payung. Heeh. Kan sedia payung sebelum hujan. Iya juga sih. Berarti nggak usah bawa jas hujan? Jas hujan juga boleh sih, tapi kalau ngikuti peribahasa kan sedia payung sebelum hujan. Iya, iya. Harusnya benar, diganti benar, ya berarti ya. Harusnya ya, Sedia jas hujan sebelum hujan. Saya tahu. Tapi enggak juga sih. Peribahasanya bener kan sedia payung sebelum hujan. Iya, tapi kalau misalnya kita naik motor ya kan ya, bawa payung kan susah. Tapi loh, bapak-bapak biasanya ada juga yang bawa motor tapi bisa tetap bawa payung. Oh iya benar juga ya. Iya. Langka itu orang-orang Itu langka kayak itu. limited edition ya kayaknya Itu ya. kayak orang yang multi talent sama multitasking. bener. Sangar ya. Oh ya kok, apa sih kok kita tuh harus jaga kesehatan kita tuh apa? Oh, Kenapa? Nggak tahu. nggak tahu. Kenapa? Oh ya, misalnya kita sehat ya kok ya, Hah? otomatis kita tuh pasti semangat. Benar. Kalau misalnya kita kondisinya sehat, fit, terus kita juga punya semangat yang berkobar-kobar. Kalau kita menjalankan hari sama aktivitas itu kayak nggak kerasa gitu. Jadi kayak lebih berwarna Lebih ya hidup berwarna, kita ya, lebih sama seperti berwarna. kayak kita juga seperti yang akan kita lakukan sebentar lagi. Iya, Kita harus semakin semangat untuk Mengikuti memulai dan ibadah. memuji Tuhan. benar. Benar kan? Oke kok, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung aja kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Benar. Siapkan hati dan diri kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam rembulan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, telah ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu.
wajah berseri. Aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihatmu, ku terkagum memandangmu. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Jesus. Oh, Jesus. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Come on, say to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Just pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, just shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you
cry holy. Jesus, I wanna see you high and lifted up. Be glorified, oh God. Be magnified, Jesus. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Thank you Jesus. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come by, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang jadi sumber pengharapan kita. Dan Dia Tuhan yang berperang ganti kita. Semua mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Come on, sing it, oh, hallelujah. Mari katakan hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
God is for me. Hallelujah. Hallelujah. I'm not afraid. God is for me. Say hallelujah. The storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way. Even in the darkest night, you'll never let me go. Oh, Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Oh, Dia yang berperang ganti kita. Oh, hallelujah. Come on, let's give him glory. Let's give him honor. We call it out for me. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Say, Jesus. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go.
Come on, let's keep believing. Oh, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, yeah, yeah, calling out His name, Jesus. You're the one who fights my battles, even in the darkest night. Storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Hallelujah, hallelujah. Sorak dan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Itu yang kami percayai Tuhan. Ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tahu kami mau memandang kepada Allah yang ada di sana bersama-sama dengan kami. Allah yang berjalan bersama dengan kami sekalipun di dalam lembah kekelaman. Dan bahkan Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu buat kami untuk kami bisa melalui lembah kekelaman itu. Dan ketika kami bisa melaluinya Tuhan, kami melaluinya dengan kemenangan. Kami tidak kalah tapi kami menang karena kami punya Allah yang hebat. Dan sekarang Tuhan, kami mau bawa setiap permohonan doa kami dengan satu iman bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan Tuhan. Kami mau percaya kepada kekuatan kuasa-Mu Bapa. Dan kami bawa setiap permohonan doa anak-anak-Mu Tuhan. Untuk yang pertama, anak-Mu yang berdoa untuk nilai ulangan dan UTS yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati setiap usaha mereka belajar. Engkau yang memberkati setiap usaha mereka yang sudah rajin belajar di rumah maupun di sekolah. Engkau yang akan memberikan hikmat buat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu yang terpilih. Dan kami akan melihat bahwa nilai-nilai mereka adalah nilai-nilai yang memuaskan. Nilai-nilai yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya nilai-nilai mereka adalah nilai yang baik. Juga untuk yang kedua ada anak-anak-Mu yang berdoa untuk cita-cita supaya bisa tercapai dan masa depan yang luar biasa. Tuhan, sering kali kami dengar bahwa Engkau Allah yang menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami tahu, tapi sekali lagi Tuhan, sore ini kami mau bangkitkan iman kami. Kami mau benar-benar percaya kepada Allah yang benar-benar memberikan masa depan yang penuh dengan harapan buat kami yang percaya kepadamu. Dan kami yakin ketika kami membangun masa depan kami di atas Engkau, di atas Allah yang luar biasa, maka kami pasti mencapainya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk anak-anak-Mu yang berdoa untuk supaya Tuhan buka jalan untuk permasalahan mereka. Tuhan, sekalipun anak-anak-Mu ini masih belum melihat jalannya, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang membukakan jalan-jalan yang tertutup. Engkau membukakan pintu-pintu yang tertutup buat mereka semua Tuhan. Dan mereka boleh melalui setiap permasalahan mereka dengan solusi yang dahsyat yang Kau sediakan buat mereka. Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan buat mereka, dan biarlah mereka boleh terus percaya bahwa penyertaan-Mu itu luar biasa sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan. Juga untuk anak-Mu yang berdoa untuk ekonomi keluarga mereka. Bapak, kami percaya Kau yang menopang ekonomi keluarga mereka ini. Kau yang memberkati pekerjaan orang tua mereka. Apapun yang orang tua mereka usahakan, Tuhan yang berkati. Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap langit untuk menurunkan berkat atas keluarga anak-Mu ini Bapak. Dan kami percaya sekalipun kami melihat kondisi itu Tuhan, mungkin beda Tuhan, mungkin membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tapi kami mau percaya sekali lagi kepadamu bahwa Engkau Allah yang mensuplai keluarga mereka Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberkati keluarga mereka secara luar biasa. Dan bahkan keluarga mereka boleh memberkati orang lain Tuhan. Terima kasih. Juga untuk anak-anak-Mu yang berdoa untuk supaya bisa lepas dari masa lalunya dan bisa berlanjut Tuhan untuk meraih masa depannya Tuhan. Kami mau percaya satu hal Bapak, bahwa Engkau Allah yang sudah melepaskan kami dari segala belenggu. Bahwa Engkau sendiri Allah yang tidak ingin kami berkubang, tidak ingin kami terperangkap dari
jerat masa lalu Tuhan. Kau yang berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh melangkah maju keluar dari masa lalu kami Tuhan. Dan siapapun yang berdoa untuk hal ini, mari imani itu. Mari dengan berani kau melangkah maju. Tuhan sudah berikan keberanian. Tuhan sudah berikan kekuatan buat kau untuk boleh lepas dari masa lalumu. Maka saat ini maju dengan iman. Maju bersama dengan Tuhan. Engkau sudah bebas. Mari deklarasikan, aku sudah bebas. Mari deklarasikan, aku sudah bebas. Sebab Tuhan Yesus itu yang melepas engkau. Amin, amin. Juga untuk anakku yang berdoa supaya engkau mencurahkan kekuatan buat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, engkau mengasihi bangsamu ini. Engkau lah yang menopang bangsamu ini. Engkau yang tidak akan membiarkan bangsa kami sendirian. Engkau yang memberkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Terutama Pak Presiden kami Jokowi dan semua pejabat yang ada. Kau berikan hikmat supaya mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, benar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami akan melihat pemeliharaan-Mu atas Indonesia, perkenanan-Mu atas Indonesia. Indonesia tidak akan lagi terpuruk, tapi Indonesia akan menjadi semakin maju, berkembang, dan boleh memberkati bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk anak-anak yang memohon perlindungan Bapak, kami percaya perlindungan yang sempurna itu sudah ada atas kehidupan kami. Perlindungan yang sempurna yang tidak bisa ditembus oleh kuasa manapun, kuasa apapun. Itu sudah ada dalam hidup kami. Kami mau percaya dan pegang itu dengan iman Tuhan. Kami juga berdoa yang terakhir Bapak untuk seluruh anak-anak-Mu remaja dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati kehidupan mereka semua. Engkau yang memberkati keluarga mereka masing-masing. Mereka boleh hidup dengan penuh sukacita, hidup dengan penuh damai sejahtera, hidup dengan penuh kasih. Dan perkenanan-Mu itu yang ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang memberkati orang lain Bapa. Terima kasih. Mari terima berkat yang daripada Tuhan. Mari terima kemenangan. Mari deklarasikan, aku terima berkat-Mu Yesus. Aku terima perkenanan-Mu Tuhan. Aku berjalan bersama dengan Kau Allahku yang kuat. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Shalom Eros. Ini adalah kesempatan yang baik dan sukacita bagi kita semua untuk boleh memberikan persembahan. Di sebelah saya ada QR Code. Kalian bisa memberikan persembahan lewat pembayaran elektronik dengan men-scan QR Code ini lewat OVO atau GoPay atau Dana atau pembayaran elektronik lainnya. Dan juga untuk kalian yang mungkin ingin memberikan persembahan secara langsung, kalian bisa datang ke gereja setiap hari pukul 8 sampai 12 siang. Kalian bisa ke gereja untuk memberikan persembahan. Dan setelah memberikan persembahan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Sekarang adalah waktunya bagi kami untuk memberikan persembahan kami. Kami tahu Kau yang memberkati setiap persembahan kami. Sehingga apapun yang kami berikan Tuhan boleh memberkati gereja-Mu. Boleh memberkati banyak orang di luar sana Bapa. Dan Kau juga yang akan memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Karena itu janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Eros, saya selalu berdoa buat kalian semua supaya kalian semua dalam keadaan yang baik dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama sharing firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya mengikuti seri di Netflix, seri Korea, reality show yang diproduseri oleh produser yang sama dengan Running Man, yang judulnya Together. Nah, di situ menceritakan tentang dua orang artis. Yang satu
artis Korea, yang satu artis Taiwan. Mereka dipersatukan untuk sebuah misi untuk bertemu dengan fans mereka di beberapa negara. Dan kebetulan mereka datang ke Indonesia, yaitu di Jogja dan di Bali. Tapi yang paling berkesan buat saya adalah ketika mereka ingin menemui fans mereka yang berada di Nepal. Kenapa? Karena untuk menemui fans mereka, mereka harus melakukan sebuah tantangan terlebih dahulu supaya mereka dapat clue atau hint di mana fans mereka berada sehingga mereka bisa bertemu. Nah, untuk bertemu fans mereka di Nepal, mereka harus mendaki gunung dan melihat puncak Gunung Annapurna, yaitu gunung yang berada di wilayah Himalaya. Nah, setelah itu mereka akhirnya pagi-pagi benar mereka mendaki gunung, mulai jalan untuk mencapai ke sana harus 2 jam mendaki, sehingga mereka harus pagi-pagi benar. Terus kemudian mereka mulai mendaki gunung itu yang tinggi dan cuacanya juga hujan. Habis hujan sehingga jalanan juga licin, mereka pakai coat, jas hujan untuk mendaki. Setelah di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa pemukim yang ada di sana. Mereka bertanya, gimana hari ini? Apakah saya bisa melihat puncak Gunung Annapurna? Katanya kemungkinannya kecil di masa-masa hujan seperti ini. Mereka tidak akan pernah bisa melihat puncak itu karena tertutup kabut. Karena hujan, musim hujan. Dan hujannya lagi tinggi-tingginya di sana. Nah, mereka bertemu 1, 2, 3 orang yang tinggal di sana. Jawabannya sama. Mereka tidak bisa harusnya melihat puncak gunung itu, sehingga misi mereka gagal untuk menemui fans mereka. Tapi mereka dengan keyakinan penuh tujuan mereka sampai di puncak agar mereka menyelesaikan misinya dan bisa bertemu dengan fansnya. Akhirnya mereka berjalan terus meskipun kadang mereka ragu karena untuk melihatnya itu kemungkinannya hanya 1%. Tapi akhirnya setelah mereka menuju puncak gunung itu, ternyata alam berkata lain. Ternyata gunung itu terlihat dengan jelas puncaknya, gunung es itu. Wih, mereka senang sekali, mereka bahagia sekali, mereka foto-foto di sana. Mereka benar-benar menikmati pemandangan dari puncak itu. Kalau sebenarnya mereka mendengarkan omongan dari pemukim-pemukim tadi yang katanya tidak bisa melihat, mereka bisa saja menyerah di tengah jalan. Mereka bisa saja kembali lagi dan tidak bertemu dengan fans mereka. Nah, mengapa mereka bisa terus yakin untuk mendaki gunung itu meskipun harus berjam-jam, jalanan licin, meskipun di puncak nanti mereka tidak tahu mereka bisa lihat apa enggak? Satu hal, mereka punya tujuan yang jelas. Kenapa mereka harus naik ke gunung itu? Mereka punya tujuan yang jelas, mereka harus menyelesaikan misi mereka, melihat gunung itu, memfoto, dan akhirnya mereka dapat petunjuk di manakah fans mereka berada. Dan akhirnya mereka bertemu. Nah, tahukah kalian, kalau kalian juga ada saat ini, itu merupakan sebuah rencana Tuhan untuk kita semua. Ada satu alasan kenapa kita ada saat ini. Tahukah kalian, kalau Tuhan sudah memberikan tujuan hidup bagi kita masing-masing. Tentu rencana Tuhan buat kita sangat-sangat indah. Dia memberikan masa depan yang penuh harapan, memberikan kita damai sejahtera. Itu rencana Tuhan bagi kita semua. Nah, untuk apa sih kita harus tahu tujuan hidup kita? Karena ketika kita hidup, menghidupi tujuan hidup kita, itu akan membuat ada timbul rasa feeling a fulfillment atau rasa puas atau penuh dalam hidup kita. Sehingga kita menjalani hidup ini meskipun kita capek, kadang kita ingin menyerah, kadang kita gagal dan kita pengen menyerah saja, tapi itu membuat kita jadi semakin semangat lagi untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, sekalipun kita harus memeras otak, kita harus mengeluarkan energi yang tidak sedikit, kita harus melewati banyak hal, bahkan terkadang untuk melakukan sesuatu itu kita tidak diperhitungkan atau tidak ada yang menghargai, tapi kita senang melakukan itu karena kita tahu hidup kita itu jadi berkat buat orang lain. Dengan melakukan tujuan hidup kita, kita tahu
banyak orang akan mendapatkan berkat dari apa yang kita lakukan. Nah, manusia, kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah untuk maksud dan tujuan yang jelas. Dan tujuan mengapa manusia diciptakan sudah ada sebelum kita diciptakan. Jadi Tuhan, sebelum menciptakan kita, Tuhan sudah tahu dengan jelas tujuannya apa menciptakan kita. Nah, seperti ada quotes yang berkata, "What God's call you to do, He has gifted you to do." Maksudnya apa? Kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan menyiapkan apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, karena yang punya tujuan hidup itu selalu ingin memastikan bahwa tujuannya itu tercapai. Sama seperti sebuah perusahaan yang menciptakan sebuah barang, misalnya perusahaan handphone menciptakan atau membuat handphone untuk tujuan yang jelas, untuk membantu komunikasi orang banyak. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan selalu memberikan yang terbaik supaya produknya itu berhasil, supaya produknya itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seperti itu juga Tuhan menciptakan kita. Pastinya Tuhan pengen kita semua berhasil. Pastinya Tuhan pengen kita semua sukses. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Karena di produk itulah nama sebuah perusahaan dipertaruhkan nama baiknya. Seperti itu juga kita manusia. Karena lewat hidup kita, nama Tuhan juga dipertaruhkan. Nah, Dia ingin kita semua itu berhasil dalam hidup. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengerti purpose atau tujuan Tuhan yang khusus buat kita? Ada contoh di Alkitab. Kita buka di Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8. Saya akan bacakan Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau." Demikian firman Tuhan. Nah, itu tadi tujuan hidup Tuhan bagi Yeremia. Sekarang saya akan baca ayat yang kedua di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." 16, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Nah, ini merupakan tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada Paulus yang waktu itu namanya masih Saulus, yang diperantarai oleh seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Nah, sekarang yang ketiga, kita baca di Markus 1 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan, "Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, 'Marilah ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.' Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia." Nah, ini dia 3 kisah yang berbeda di mana mereka diberitahu oleh Tuhan apa tujuan hidup mereka. Tapi mereka bertiga ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menemukan tujuan mereka. Seperti Yeremia tadi yang pertama. Dia sudah diberitahu Tuhan dari sejak muda. Dari sejak umurnya muda sudah diberitahu Tuhan apa tujuan hidupnya. Dia harus menjadi nabi, utusan Tuhan. Kadang kita semua manusia ada yang seperti itu. Yang dari kecil mereka sudah tahu mereka ingin jadi apa, apa yang ingin mereka capai nanti ketika mereka dewasa. Tetapi gak semua seperti itu. Ada juga yang seperti Paulus, yang harus melewati banyak hal terlebih dahulu, coba sana, coba sini, gagal sana, gagal sini, sehingga akhirnya di tengah-tengah perjalanan hidupnya dia menemukan tujuan hidupnya. Atau seperti Simon dan juga Andreas, yang mereka mengerjakan apa yang ada di tangan, tetapi
akhirnya Tuhan memanggil mereka untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, tahukah kalian apa kesamaannya tiga ini? Mereka tahu tujuan hidup mereka dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Begitupun dengan kita. Kita harus tahu tujuan hidup kita supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih maksimal lagi. Seperti kata Pablo Picasso berkata, "The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away." Dikatakan bahwa arti hidup itu untuk menemukan talenta, bakat, skill ataupun karunia yang kalian punya. Tetapi tujuan hidup itu adalah untuk memberikan itu kepada sekitar kita. Untuk sharing itu untuk sekitar kita. Jadi kalau itu hanya untuk diri kita sendiri, itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah sesuatu yang bisa memberkati sekitar kita juga. Bukan hanya memberkati kita, tapi bisa memberkati orang sekitar kita. Itu namanya tujuan hidup. Dalam perjalanan kalian menemukan tujuan hidup itu juga merupakan sesuatu yang nggak kalah pentingnya dari tujuan hidup itu. Karena apa? Karena perjalanan kalian menemukan tujuan hidup ini, di situ kalian akan diproses, dibentuk karakter kalian, dibentuk sifat kalian, semuanya hidup kalian dibentuk supaya apa? Menjadi karakter yang baik dan matang. Kalau kalian tidak memiliki karakter yang baik atau karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kalian tidak akan bisa melakukan rencananya Tuhan dengan baik. Percayalah. Nah, untuk itu sekarang bagaimana caranya? Nah, seperti itu tadi, perusahaan menciptakan sebuah produk pasti disertai dengan manual book, ya kan? Atau instruksi bagaimana alatnya atau barangnya itu bisa bekerja dengan baik. Sehingga ketika kita mengoperasikan alat atau barang itu, kita tidak malah merusak, tapi kita bisa menggunakannya dengan baik. Seperti itu juga Tuhan sudah menitipkan manual book kehidupan bagi kita semua. Apa itu? Tentunya firman Tuhan. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kalau kita nggak baca manual book kehidupannya Tuhan, kita nggak akan bisa mencapai apa yang dinamakan tujuan hidup kita. Kita nggak akan bisa menerima janjinya Tuhan yang sudah dituliskan buat kita. Yang kedua, kita butuh untuk mendekat sama Tuhan. Kita harus melekat sama Tuhan. Bangun hubungan kita sama Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan, the one who knows exactly why you are created is the creator. Satu-satunya orang yang tahu dengan tepat kenapa kita ini diciptakan, yaitu pencipta kita. Makanya kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Karena Tuhan itu satu-satunya faktor yang terpenting dalam menemukan tujuan hidup kita. Carilah Dia, maka engkau akan menemukan. Mintalah sama Dia, maka Dia akan memberikan padamu. Itu janjinya di firman Tuhan. Makanya untuk menemukan tujuan hidup kalian harus rajin-rajin baca firman Tuhan. Rajin-rajin baca apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Dan yang kedua, bangun hubungan kalian sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri nanti yang akan memberikan tujuan hidup itu kepada kalian. Memberitahukan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan kita lakukan di dunia ini. Saya percaya ini semua bisa menjadi inspirasi buat kalian. Dan kalian bisa melakukan firman Tuhan ini. Dan tujuan hidup Tuhan yang dirancangkan Tuhan buat kalian terjadi dalam hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati. You alone can hold this heart and all my hope. You the altar and the architect of flesh and bone, my future and my hope. This life and all my plans, I surrender on the altar. Light and flame again, whatever you plan is, you will make a way for it. Whatever you will is come and do it here. Whatever you plan
trust that you will know where my feet should go, and I never have to second guess the word that you spoke. And if I lost your path, I stray from what you say. I'm surrendered on the altar, light and flame again. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is coming true in here. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is coming true in here. Coming true in every corner in my heart, take your place in every part. Have your way have never failed me once. The faith cost me everything, I still follow where you lead. Have your way have never failed me once. Every corner in my heart, take your place in every part. Have your way have never failed me once. The faith cost me everything, I still follow where you lead. Have your way have never failed me now. Every corner in my heart, take your place in every part. Have your ways have never failed me once. The wind cost me everything, I still follow where you lead. Have your way have never failed me now. Have your way in me. Have your way in me, God. Oh, I'm yours. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is come and do it here. Whatever your will is, you will make a way for it. Whatever your will is come and do it here. Halo Heroes, apakah kalian diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan? Dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan berdoa untuk teman-teman kita. Jadi saya akan berikan waktu kepada kalian untuk bisa saling mendoakan dan silakan untuk saling berdoa. Di batas akhir kekuatanku,
Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur, karena kami memiliki Allah yang penuh dengan kasih dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan bagi kami bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan, bahwa masa depan kami ada di tangan Allah yang hidup. Dan hari ini ajarkan kami selagi kami masih muda. Mungkin kami belum tahu jalan kami ke depan, tapi Roh Kudus, kami persilahkan Engkau berbicara ke dalam hati kami, menunjukkan arah tujuan hidup kami, sehingga kami tidak keluar dari jalur-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang masih berbicara kepada kami sampai hari ini. Oleh karena itu kami tidak khawatir, kami tidak takut melangkah menuju masa depan kami, karena Engkau Allah yang memegang masa depan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk satu hari lagi kami boleh beribadah. Satu hari lagi kami boleh menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama berkumpul, bertemu satu dengan yang lain. Karena Engkau telah mengalahkan apapun yang sedang melanda dunia ini. Engkau lebih besar dari apapun yang ada di kolong langit ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengimani janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.